seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Africa, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi, mengakses informasi, dan berkolaborasi. Selanjutnya ada tipe jaringan komputer. Yang pertama ada local area network, yaitu jaringan yang mencakup area terbatas seperti dalam satu gedung, rumah, atau kampus. Contohnya, jaringan komputer di sebuah kantor, jaringan wifi di rumah. Yang kedua ada metropolitan area network, jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti sebuah kota. Contohnya, jaringan yang menghubungkan beberapa gedung perkantoran di pusat kota. Yang ketiga ada personal area network, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat seperti smartphone, tablet, dan komputer pribadi. Contohnya Bluetooth dan NFC. Yang keempat, wide area network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan lintas benua. Contohnya internet. Yang kelima ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Selanjutnya ada sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Advanced Research Project Agency, biasa disebut ARPA, membentuk jaringan komputer bernama ARPANET. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Internet dikenal sejak tahun 1969 dengan istilah interneted yang berarti interconnected computer network. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer. Selanjutnya ada konektivitas internet. Konektivitas internet dibagi menjadi dua, yaitu jenis koneksi kabel dan koneksi nirkabel. Kemudian ada keamanan dan manfaat jaringan komputer. Yang pertama, keamanan pada jaringan komputer dan internet, yaitu melindungi data sensitif, mencegah serangan cyber, menjaga privasi, meningkatkan kepercayaan, dan memenuhi peraturan. Yang kedua, manfaat jaringan komputer. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang keempat, konektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Dewi Anggraini yang akan mempresentasikan macam-macam kejahatan di dunia digital. Yang pertama ada pengertian kejahatan di dunia digital. Kejahatan di dunia digital merupakan tindakan kriminal yang menyerang sebuah komputer, jaringan komputer, dan perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Pelaku kejahatan di siber dikenal sebagai hacker atau siberkriminal yang menjalankan secara individu atau tergabung dalam sebuah organisasi. Beberapa pelaku siber memiliki skill mumpuni yang menggunakan teknik canggih sehingga mampu membobol website atau aplikasi dengan tingkat keamanan tinggi sekalipun. Selanjutnya ada jenis-jenis cyber yang mengancam keamanan komputer. Yang pertama ada penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korban untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Yang kedua ada peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup
kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Yang ketiga ada cyberstalking. Cyberstalking atau penguntitan siber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Yang keempat ada cracking. Aktivitas ini merupakan percobaan penyusupan sistem komputer dengan meretas sistem keamanan komputer, jaringan, atau softwarenya. Yang kelima ada spoofing. Spoofing sebenarnya mirip seperti phishing, yakni pelaku mengaku sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Perbedaannya, spoofing bisa mengirim virus atau malware berbahaya ke perangkat atau website target. Yang keenam ada DDoS. DDoS merupakan serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk melumpuhkan server website. Serangan DDoS membuat traffic website berjalan lebih lambat sehingga servernya mengalami overload akibat tidak mampu menampung banyak request dalam waktu bersamaan. Yang ketujuh ada botnet. Botnet adalah jaringan perangkat komputer yang dibajak yang digunakan untuk melakukan berbagai penipuan dan serangan siber. Istilah botnet tersebut dari kata robot dan network. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Menganalisis dampak disrupsi teknologi terhadap industri dan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi inovasi yang sukses dan menghadapi perubahan teknologi. Yang ketiga, menyusun rekomendasi bagi perusahaan dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan disrupsi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrika Lestari, absen 6, dan teman saya yaitu Naysila Dewi Anggraini dari absen 21. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem keamanan informasi. Yang pertama, keamanan informasi yaitu serangkaian prosedur dan alat keamanan untuk melindungi informasi perusahaan yang sensitif dari penyalahgunaan, akses tidak sah, dan gangguan atau penghancuran. Ini mencakup keamanan fisik dan lingkungan, kontrol akses, dan keamanan siber. Ada juga penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Penyaringan konten negatif dapat mencakup berbagai bentuk yang merugikan. Yang pertama, kekerasan fisik dan non-fisik. Yang kedua, pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. Yang ketiga, ada kebencian dan diskriminasi. Yang keempat, ada konten pornografi. Yang kelima, ada konspirasi dan disinformasi. Yang keenam, bullying dan tindakan intimidasi. Yang ketujuh, konten yang memprovokasi kekerasan. Yang kedelapan, penghinaan dan kritik yang tidak sehat. Yang sembilan, gangguan informasi. Selanjutnya, menyaring konten negatif di dunia digital. Konten negatif yang beredar di internet sangatlah merugikan bagi generasi muda. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara. Di antaranya adalah 1.
menggunakan perangkat lunak penyaring. Kedua, aktifkan kontrol orang tua. Yang ketiga, perbarui perangkat dan aplikasi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Yang kelima, gunakan mesin dan pencari aman. Yang keenam, laporkan konten negatif. Ini saya akan menjelaskan macam-macam autentikasi. Yang pertama ada autentikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah autentik. Browser, web, search engine, dan perangkat lunak tambahan telah dapat membantu memfilter situs yang dianggap autentik dan aman. Yang kedua ada autentikasi pengguna, yaitu bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. Yang ketiga ada biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya adalah sidik jari, pola suara, struktur wajah, biometri tangan, pola mata atau iris atau retina, dan DNA. Macam-macam autentikasi yang keempat yaitu autentikasi dua langkah atau two-factor authentication adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Keuntungan autentikasi dua langkah melibatkan peningkatan keamanan karena memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan kata sandi yang dapat lebih mudah terkompromi. Yang kelima atau yang terakhir, autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan pemindaian biometrik. Saat ini cukup memadai, namun dengan banyaknya usaha untuk meretas, muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut dengan autentikasi multifaktor. Berikut adalah contoh animasi autentikasi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.